Kami sangat dan Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta webinar yang bergabung melalui Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan peserta untuk memastikan perangkat audio dan video berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk tetap di mute ya selama sesi berlangsung dan manfaatkan kolom chat untuk bertanya, berdiskusi, maupun eh, segala macam yang ingin ditanyakan itu boleh langsung lewat sesi kolom chat ya. Selama kegiatan berlangsung, jangan lupa juga untuk selalu on kamera dan menggunakan background Zoom yang telah kami sediakan. Dan untuk absensi akan kami share linknya di akhir acara, jadi tolong untuk stay sampai di akhir acara ya. Baik, sebelum kita mulai ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang perusahaan kami. Nah, next slide. Jadi, kami ini dari Iminspirasi alias PT Indonesia Mental Inspirasi. Nah, di PT Indonesia Mental Inspirasi ini kami merupakan platform psikologi dan pengembangan diri. Jadi, mungkin buat teman-teman maupun Bapak Ibu sekalian yang sedang join malam ini, lagi butuh tes psikologi atau potential review, konseling psikolog, dan juga in-house dan outbound training, bisa langsung menghubungi kami ya. Nah, keunggulan kami juga sangat banyak, yakni alat tes kami yang sudah terstandar, dan juga sudah terdaftar di HIMSI ya, juga tenaga psikolog yang profesional dan untuk kebutuhannya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Boleh tolong next slide? Nah, juga tersedia dalam bidang pendidikan di industri dan organisasi. Jadi nggak cuma di bidang pendidikan aja, tapi juga ada di bidang organisasi nih. Di bidang pendidikan mungkin mau tes minat bakat, itu kami punya tes minat bakat atau misalnya konseling untuk siswa juga kami ada. Oke, next slide. Acara ini juga didukung oleh Universitas Al-Azhar Indonesia. UAI merupakan kampus swasta yang letaknya sangat strategis di kota Jakarta. Lokasi UAI berada di Komplek Masjid Agung Al-Azhar Indonesia di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sangat dekat sekali dengan stasiun MRT ASEAN dan juga halte Transjakarta CSW atau halte Transjakarta Masjid Agung. Dengan akreditasi unggul, UAI memiliki 19 prodi S1, 6 prodi alih jenjang D3 ke S1, 8 prodi di program kelas karyawan, dan juga 8 prodi program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, 5 program studi magister, dan 1 program doktor. Untuk program non-reguler, UAI memadukan pembelajaran dengan sistem daring maupun luring dengan biaya kuliah yang dapat dicicil mulai dari 1 jutaan saja. Jadi, UAI bisa menjadi salah satu jawaban rekan-rekan sekalian nih yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan sambil bekerja atau juga melanjutkan program S2 dan S3-nya. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan singkat dari Direktur Utama kami, yakni Bapak Alfat Maulana, SIP MIKOM. Kepada Bapak Alfat, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya eh, Ibu Fatima Benyai selaku moderator. Selamat malam untuk teman-temanku semua, Mbak Yohana dan para peserta yang hari ini sudah mau berpartisipasi ikut serta kegiatan dalam webinar yang sangat produktif ini untuk melatih skill public speaking. Yang pertama-tama saya selaku Direktur IMI Inspirasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga yang kami hormati yaitu tidak lupa adalah pemilik atau owner perusahaan PT Indonesia Mental Inspirasi ini adalah Bapak Mohsen Saleh Badegel karena atas inisiasi beliau perusahaan ini bisa terbentuk. Memang salah satu gugus kerja kita adalah membangun pelatihan-pelatihan yang edukatif berbasis psikologi dan untuk webinar ini kenapa kita pilih materinya adalah public speaking karena kami dari pihak perusahaan juga memastikan bahwasanya public speaking ini menjadi kebutuhan primer ke depan. Maka dari itu kita menginisiasi di dalam webinar ini mungkin nanti bisa Mbak Yohana selaku narasumber inti kita dengan pengalamannya bisa sharing gimana cara mengimprovisasi, gimana menghilangkan rasa gugup, gimana cara mengartikulasikan semua bahasa, komunikasi, adaptif, eye contact, gestur, dan lain-lain. Makanya untuk adik-adik yang saat ini bergabung di dalam webinar pada malam hari ini, saya selaku Direktur
IMI Inspirasi, saya berani menggaranti bahwasanya ini akan menjadi bekal ilmu untuk adik-adik berikutnya di ke depan karena public speaking ini betul-betul diperlukan. Kata kunci yang saya lewati, yang saya dalami dan saya praktekkan dalam public speaking, kata kuncinya satu. Kalau untuk gimana caranya menghilangkan nervous adalah sering-sering latihan dan berpraktek. Itu kata kuncinya. Mungkin dengan runtutan teori, ilmu praktisnya nanti eh, Mbak Yohana yaitu sebagai narasumber dan kakak kita bisa mengelaborasi apa sih what is to be done supaya kita lancar, artikulasi kita bagus, komunikasi kita dua arah bisa diterima. Mungkin cukup sekian ya Fatimah ya sambutan singkat saya ini supaya segera bisa dimulai. Dan nanti kalau misalkan ada sesi pertanyaan, silakan mengalir aja, jangan ada ruang batas, mengalir aja, enak aja lah pokoknya. Cukup sekian dari saya, sambutan singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Alfa atas sambutannya yang sangat amat inspiratif ya. Nah, boleh nih teman-teman semuanya yang belum on cam mungkin bisa on cam dulu ya. Yang belum on cam tolong on cam dulu ya. Oke, kita lanjut aja ke acara kita yang hari ini itu akan dipandu oleh narasumber kita yang sangat amat luar biasa nih, Kak Yohana Nawangsasi. Nah, sebelum kita memulai sesi presentasi, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Nah, Ibu Yohana Nawangsasi, narasumber kita pada sesi webinar hari ini, beliau merupakan lulusan dari Pendidikan Fisika di Universitas 11 Maret. Wah, keren banget ya teman-teman ya pendidikan fisika. Nah, tapi di samping itu beliau ini juga telah berpengalaman dalam membantu berbagai individu dan juga organisasi dalam mengembangkan keterampilan public speaking dan juga personal development nih, mulai dari pelatihan hingga implementasi di dunia profesional. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar maupun webinar nasional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Yohana untuk memulai sesi public speaking skill kita hari ini yang bertemakan Know Yourself and Improve Your Speaking Skill. Kepada Kak Yohana, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Fatima. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oh, Shalom, Om Swastiastu. Oke, baik. Perkenalkan, sebelumnya saya Yohana Nawangsasi. Saya berterima kasih sekali kepada tim mentalku, kemudian Indonesia Mental Inspirasi gitu ya, khususnya Bapak Alfat sebagai Direktur IM Inspirasi sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber hari ini. Luar biasa banget Pak sebelumnya gitu ya. Saya sebelumnya diinformasikan nih sama rekan kerja saya gitu ya bahwa mau nggak jadi narasumber gitu ya. Wah, saya seneng banget karena pada dasarnya memang saya ini seneng sekali yang namanya sharing-sharing gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu gitu ya, bahwa saya saat ini masih aktif bekerja di Pronasindo Group. Kalau teman-teman tahu brandnya Cornet gitu ya, Cornet Pronas gitu ya. Nah, itu saya di situ gitu sebagai asisten manajer learning and development seperti itu. Kemudian sebelumnya saya juga pernah kerja di Hokben gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu restoran yang makanannya makanan Jepang yang enak banget itu ya. Nah, saya pernah jadi tim training di situ. Nah, waktu pas lagi pandemi, waktu itu kebetulan saya kena layoff gitu ya. Kemudian saya bingung gitu ya, karena emang pada dasarnya saya itu nggak bisa diem. Jadi saya suka ngomong, saya suka ngobrol, saya suka sharing gitu ya. Dan pada akhirnya saya ikutan aja deh training-training di luar gitu ya. Saya aktif ikut training eksternal, pakai tentunya pakai dana pribadi pada akhirnya gitu. Kemudian ternyata saya kesangkut untuk jadi mentor public speaking, tapi itu khusus untuk komunitas perempuan waktu itu. Dan itu semakin membuat saya tuh semakin percaya diri gitu ya untuk sharing karena pada saat itu tuh ternyata pada suka gitu. Oke, ini boleh saya yang share atau tetap dari Kak Fatimah?
Tetap Nanti dari tetap kami saja. dari kami aja nggak apa-apa kan? Nanti kalau misalnya butuh next slide, tinggal dikasih tahu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sebelumnya aku mau kenalan dulu dong sama rekan-rekan di sini, boleh ya? Nah, teman-teman boleh eh, tulis nih di kolom chat, kenalan dulu dong namanya siapa, kemudian dari kota mana gitu ya. Kalau saya, misalnya saya Yohana, saya asalnya sebenarnya saya dari Solo gitu ya. Tapi memang dari lahir sudah di Jakarta sampai sekarang gitu. Kalau teman-teman dari mana nih? Terus namanya siapa? Boleh dong kenalan di kolom chat. Saya pengen tahu nih asalnya dari mana aja. Kayaknya banyak sekali gitu saya lihat di grup tuh. Wah, ternyata banyak luar biasa sekali. Wah, ada Kak Arfan. Hai Kak Arfan Astadi dari Bekasi. Wah, ternyata kita deket Kak. Terus aduh ada Kak Arfan ada temennya ya. Ada Kak Najla juga dari Bekasi. Kemudian dari Kak Ardi juga dari Bekasi. Ternyata udah banyak nih teman-teman dari Bekasi nih. Halo, wah jauh banget nih ada yang dari Sumatera Barat. Hai Kak Fahri, apa kabar? Oke, wah ternyata banyak yang dari Jakarta. Wah ini ada lagi nih, Kak, ada yang jauh sekali ya, Lombok NTB. Luar biasa sekali, ternyata teman-teman semangat ya untuk ikut training hari ini. Terus saya mau tahu juga dong, kenapa sih kakak-kakak yang ada di sini pengen ikut kelas public speaking? Alasannya apa? Alasannya apa nih? Wah, ada yang dari Kalsel. Jauh sekali. Luar biasa. Kenapa nih? Kok pengen belajar public speaking? Siapa tahu ingin pengen pengen ketemu Kak Fatimah sebenarnya. Oke, untuk percaya diri saat membawakan materi di depan publik Materinya. luar biasa. Hai Kak Vicky, tadi sempat sempat open mic. Gimana Kak Vicky? Oke, pengen. Dari segi tentu teori dan materinya. Oke. Terus ada yang bilang biar nggak grogi saat presentasi di kelas. Sip, nanti kita latihan bareng ya. Karena kalau supaya nggak grogi itu kita harus sering-sering latihan. Ya, maka dari itu nanti di kelas ini saya pengen nih teman-teman Ya. juga latihan ngomong langsung gitu ya. Nanti saya akan tunjuk beberapa orang mungkin yang akan mengeluarkan suara indahnya. Oke, boleh di next slide, Kak Fatima? Oke, selain itu, teman-teman boleh dong kasih emoticon juga di kolom chat gitu ya. Hari ini apa kabarnya? Terus level PD-nya tuh kayak gimana sih? Apakah udah PD atau masih aduh aku sebenarnya grogi gitu ya. Terus emoticonnya gitu. Hari ini kabarnya bagaimana? Terus percaya dirinya gimana nih hari ini? Wow, luar biasa ada yang senyum. Kak Najla, 50-50 Kak. Oke, luar biasa. Wah, kenapa nih Kak Rido kok ekspresinya sedih sekali? Hari ini nggak boleh sedih ya, karena kita di sini seru-seruan, kita sharing-sharing ya. Jadi bisa jadi saya juga bisa belajar sama teman-teman. Oke, wah, ada yang berbunga-bunga. Luar biasa. Oke, nice. Jadi saya tahu nih, level PD-nya 6 dari 10. It's okay, Kak Seria. Nanti setelah ini kita latihan bareng supaya PD-nya semakin meningkat. Oke, tadi yang kedinginan. AC-nya coba suhunya ditinggiin dulu biar nggak kedinginan, Kak Linggar. Oke, boleh di next slide, Kak Fatima? Oke. Thank you. Nah, teman-teman saya tadi sempat bilang gitu ya, tadi di profil saya juga sempat mengatakan bahwa pengalaman kerja pertama saya itu sebagai store superintendent atau kalau teman-teman tahu itu store supervisor gitu ya. Dimana setelah saya lulus, saya belum pernah punya pengalaman kerja sama sekali gitu ya. Tapi saya langsung menjadi seorang leader. Waktu itu saya masuk itu di hire sebagai manajemen trainee waktu itu di sebuah retail buku terbesar di Indonesia. Pasti teman-teman tahu itu apa gitu ya. Nah, waktu pertama kali saya di hire dan saya bergabung
di toko buku tersebut gitu ya. Saya sebagai supervisor, saya tiba-tiba langsung punya tim. Saya punya anak buah gitu ya. Saya punya banyak orang yang bekerja bersama dengan saya. Tapi saya belum pernah dibekali menjadi seorang leader. Nah, tapi untungnya saya diberikan seorang mentor gitu ya. Dan mentor ini sangat luar biasa kepemimpinannya. Sehingga saya itu berinisiatif untuk nyontek gaya kepemimpinannya beliau ini. Karena ketika saya melihat, wah ini luar biasa sekali ya, ketegasannya luar biasa, cara berbicaranya itu juga luar biasa. Ketika dia membawakan briefing pagi atau briefing siang gitu ya, itu benar-benar didengarkan oleh orang lain gitu ya dan bahkan disegani oleh orang lain. Dah itu saya mulai nyontek ibaratnya. Saya melihat, wah ini kayaknya nih bisa nih saya terapkan gitu ya. Jadi bener-bener learning by doing, learning by melihat apa yang ada di depan mata saya gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk menjadi dirinya dan itu bukan menjadi diri saya ternyata. Ketika saya memulai apa yang saya lihat, ternyata itu nggak cocok di kepribadian saya gitu ya. Saya nggak cocok untuk menjadi orang yang galak, saya nggak cocok untuk menjadi orang yang kaku gitu ya. Karena pada dasarnya saya itu suka ngomong, saya itu suka ngobrol, saya itu suka bersosialisasi. Tapi ketika saya melihat kepemimpinan yang ternyata beda pribadi dengan saya, malah itu menjadi diri saya yang kurang pede. Jadi orang yang takut salah jadinya. Terlebih jadi orang yang takut ngomong. Karena pada saat itu tim saya itu jauh lebih tua dari saya, jauh lebih senior dari saya. Bayangkan dulu waktu pertama kali saya bekerja tuh sekitar umur 23 tahun gitu ya. Umur 23 tahun sampai umur 25 lah ya. Dengan usia yang masih muda, kemudian saya mendapatkan tim yang umurnya itu 40 tahun ke atas. Bayangkan, nah itu, waduh, saya jadi takut salah ngomong, saya jadi takut salah eh, memberikan arahan kerja gitu ya. Bahkan saya jadi takut untuk berbicara, takut tampil ketika saya harus membawakan briefing gitu ya. Nah, ini kenapa ya teman-teman ya kira-kira? Coba boleh di next slide. Nah, ketika saya menyadari hal itu bahwa kok ini bukan menjadi diri saya ya gitu ya. Ternyata teman-teman ini juga didukung oleh sebuah fakta gitu ya bahwa takut berbicara di depan umum itu juga tidak dirasakan oleh diri saya seorang gitu ya. Tapi ternyata saya ditemani oleh banyak orang juga yaitu 75% orang dewasa itu ternyata takut berbicara di depan umum gitu. Ternyata apa yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh 75% orang gitu ya. Kalau teman-teman di sini sampai saat ini, apakah ada yang masih takut ngomong sama orang, masih takut ngomong di depan orang lain, di depan forum, atau bahkan di depan kelas mungkin pada saat kuliah gitu ya? Apakah ada yang masih ada rasa-rasa grogi, takut gitu? Boleh di komen? Ada yang takut? Boleh angkat tangan juga atau kasih emoticon juga boleh supaya saya tahu di sini ada nggak sih yang merasakan hal yang sama sama saya gitu ya. Oh oke, ternyata saya nggak sendirian, bener kan? Ternyata saya juga sendirian. Saya ditemani oleh Kak Arfan. Kak Arfan juga takut nih ngomong di depan umum gitu ya. Kak Cena juga 8/10 kerasa groginya. Ternyata saya nggak sendirian, bener gitu ya. Boleh di next slide Kak. Wow, ini Kak Rido saya 1.000 dari 10 juta. Nah, setelah saya telisik lagi gitu ya, kenapa ya kok saya jadi takut ngomong gitu ya, padahal biasanya saya biasa aja gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, kenapa saya bisa takut? Karena pertama, saya itu takut nggak tahu apa-apa. Benar, karena pada saat itu saya benar-benar baru mulai kerja. Saya baru mulai kerja, saya langsung mendapatkan tim yang umurnya, yang usianya itu jauh di atas saya, which is itu pasti lebih berpengalaman dari saya, gitu kan. Saya jadi menganggap saya nggak tahu apa-apa di sini. Ketika saya mau ngomong, saya takut salah, gitu ya.
Terus ada lagi takut salah paham, bener banget. Ketika saya teliti lagi nih, kenapa kok saya jadi takut ngomong gitu ya? Ternyata saya takut kalau orang lain itu jadi salah paham dengan apa yang saya bicarakan. Karena gaya bicara saya pada saat itu ya gaya bicara anak muda, anak yang baru berusia 23 tahun waktu itu. Sedangkan saya harus berbicara dengan rekan-rekan kerja yang usianya 40 tahun ke atas. Saya takut kalau teman-teman saya itu salah paham sama yang saya katakan. Dan yang ketiga, saya juga takut sama audiensnya, sama lawan bicara saya. Karena saya menganggap bahwa mereka ini jauh lebih berpengalaman dari saya. Jadi saya ketika mau ngomong, aduh nanti salah. Nanti saya disalahin sama orang ini. Nanti saya dibilang nggak tahu apa-apa lagi sama orang ini. Gitu ya. Kemudian saya telisik lagi, kenapa ya? Ternyata saya sadar bahwa saya juga punya trauma masa lalu. Kenapa? Kenapa kok bisa trauma masa lalu saya menjadi saya tidak percaya diri, tapi ternyata ketika saya ingat-ingat lagi, oh iya, pada saat saya sekolah dulu, waktu SMP, waktu SMA gitu ya, ketika saya mau presentasi, yang ada diledekin aja sama teman-teman. Karena kenapa? Saya itu pendek, teman-teman. Jadi ketika saya maju ke depan kelas gitu ya, mana yang presentasi nggak kelihatan selalu digituin. Apalagi ketika saya waktu kuliah, saya calon guru waktu itu. Ya, saya selalu dibilang, ini nanti ibu guru sama muridnya, gedean muridnya. Selalu digituin. Jadi ketika saya, aduh, nanti kalau saya tampil di depan, saya pasti dibilang pendek. Saya pasti dibilang gak kelihatan mana nih orangnya. Ternyata hal itu bisa membuat saya gak percaya diri ketika saya dewasa. Seperti itu. Kemudian ketika saya ingat-ingat lagi, oh, ternyata saya itu tidak percaya diri karena saya ngomongnya, saya membawakan briefingnya itu di depan store manager saya. Jadi saya, aduh, saya takut, saya grogi, seperti itu. Ya, itu sangat berpengaruh ternyata teman-teman. Nah, pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Apakah teman-teman pernah merasakan 6 hal ini ketika teman-teman berbicara di depan orang, baik itu ngobrolnya berdua aja, bertiga aja, atau bahkan di depan forum? Apakah ada yang pernah mengalami 6 hal ini? Pernah, ya. Ternyata saya nggak sendirian lagi, saya punya teman. Senang sekali. Ternyata saya punya temen nih. Oke, boleh next slide Kak Fatima. Nah, teman-teman, ternyata membangun kepercayaan diri itu adalah proses hidup mengenal siapa kita. Setuju? Kalau setuju boleh jempolnya. Kalau menurut saya itu tepat sekali gitu ya, bahwa membangun kepercayaan diri itu adalah proses bagaimana kita mengenali siapa kita. Pada saat saya dulu pertama kali bekerja, saya mencoba untuk menjadi orang lain, itu saya mulai menyadari bahwa itu bukan diri saya. Sehingga ketika saya mencoba menjadi orang lain, ketika saya mencoba menjadi sempurna seperti sosok mentor saya gitu ya, ternyata itu nggak cocok di karakter saya. Sehingga saya malah tidak mengenal siapa diri saya gitu. Bahkan saya dibanding-bandingkan gitu ya dengan supervisor yang sama-sama baru gitu ya. Kenapa sih Mbak Yohana kok galak banget? Kenapa sih nggak seasik Kak yang satu ini? Sampai di gitu kan. Ketika saya pulang ke rumah, emang saya segalak itu ya? Sampai saya gitu. Emang saya senyebelin ini ya? Oh, ternyata ini bukan diri saya. Waktu saya kuliah, saya temennya banyak. Waktu saya kuliah, nggak ada yang sebel sama saya gitu ya. Karena saya dulu nggak galak. Tapi kenapa ketika bekerja saya dianggapnya galak ya? Saya sempat dulu berpikir seperti itu gitu ya, karena ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan karakter asli saya gitu. Boleh next slide, Kak? Nah, kata kuncinya adalah jangan jadi seseorang yang bukan kita. Setuju? Ketika kita mencoba menjadi orang lain, ketika kita berusaha sesempurna orang lain, bahkan itu sesempurna sosok yang kita kagumi gitu ya, malah kita menjadi bukan diri kita. Ketika kita bukan menjadi diri kita,
Kita jadi bingung, kita kayak seperti kehilangan identitas gitu ya. Ketika kita mau melakukan A, tapi kok kayaknya tidak sesuai dengan hati kita ya. Gitu ya, seperti menggunakan topeng seperti yang ada di gambar gitu ya. Bahwa ternyata kalau kita menjadi seseorang yang bukan diri kita, itu ternyata bisa membuat kita menjadi tidak percaya diri untuk berbicara. Ya, boleh next slide, Kak? Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk mengenal diri teman-teman masing-masing. Siap? Kalau siap boleh ke kamera angkat dua jempolnya. Aku siap, aku siap, aku siap. Oh ya, Apa saya mantap, Kak. bilang? Yuk, kita sekarang latihan untuk mengenal diri kita. Kita jawab masing-masing pertanyaan. Boleh di kolom chat, nanti saya akan bicarakan ya. Jawab jujur tapi ya. Ini jawab jujur. Ini nggak ada pilihan tantangan, nggak ada. Ini bukan truth order ya. Ini truth aja. Kita kita belajar untuk mengenali diri kita dulu ya. Pertama, jawab dengan jujur. Apa sih prestasi atau perbuatan yang kita banggakan, yang teman-teman banggakan? Ya, misalkan saya, kalau saya itu prestasi yang paling saya banggakan gitu ya, terus perbuatan yang saya paling banggakan itu adalah saya bisa berbicara secara online maupun offline untuk berbagi ilmu. Itu sangat saya banggakan. Karena saya emang pada dasarnya suka berbicara, saya suka berbagi ilmu. Itu yang saya banggakan. Kemudian, jawab pertanyaan yang kedua. Apa sih tiga hal unik atau spesial yang teman-teman miliki? Ya, boleh nanti tulis di kolom chat, boleh jawab pertanyaannya satu-satu, boleh, atau langsung tiga jawaban juga boleh, supaya nggak bolak-balik. Ya, apa tiga hal unik atau tiga hal yang spesial yang teman-teman miliki? Kalau saya, pertama, yang unik yang saya miliki adalah saya pendek. Karena kenapa? Ternyata yang pendek itu yang ngegemesin. Setuju, Pak Alfat? Ternyata, Setuju, setuju, setuju. setuju, setuju. Ternyata yang pendek itu yang ngegemesin gitu ya. Karena suami saya itu tidak pendek, suami saya tinggi. Kalau saya tanya, kenapa kamu mau sama aku? Iya, kamu gemesin, kamu pendek gitu. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, tiga hal unik yang spesial yang kamu miliki adalah senyuman saya. Saya berkali-kali dibilang gini, kamu apa sih tipsnya supaya kelihatan tuh seneng terus setiap hari gitu ya. Barusan tuh kemarin ketika saya menjadi MC di acara kantor gitu ya, ada seorang general manager dari Bandung kemarin tuh datengin saya, bilang gini, Mbak Yohana, tipsnya apa sih supaya kelihatan ceria terus, kayak nggak capek gitu ya. Nah, itu ternyata hal yang spesial yang menurut saya gitu ya, yang saya miliki tuh itu. Kemudian yang ketiga tuh apa ya? Yang ketiga itu adalah pipi cabi saya. Saya kecil, saya pendek gitu ya. Tapi pipi saya tuh tembem. Ya kalau kata orang, itu kan harusnya hal yang bikin insecure, Kak. Kok malah itu jadi spesial? Ya, karena belum tentu semua orang punya pipi tembam menggemaskan. Seperti itu ya. Itu tiga hal unik yang saya miliki. Kemudian, yang ketiga, momen apa sih yang membuat kamu itu percaya diri? Momen yang membuat saya percaya diri itu adalah ketika saya mau berbicara, saya pakai lipstick dulu, ya, biar kelihatan ceria, biar kelihatan fresh. Nah, itu yang bikin saya percaya diri, gitu. Oke, nah, saya mau baca nih ya dari teman-teman yang lain. Oke, dari Kak Arfan Astadi. Apa prestasi yang kamu banggakan? Bisa bergabung band? Mantap. Kakak sebagai apa, by the way? Vokalis? Oke, terus
Tiga hal unik apa yang kamu miliki? Belum tahu. It's okay. Setelah ini kita belajar bareng-bareng, kita menggali bersama-sama gitu ya. Apa sih hal unik yang kamu miliki gitu ya? Karena kenapa ini semuanya nempel teman-teman di diri kita. Nempel ya. Tiga hal ini tuh sebenarnya nempel, tapi mungkin kita belum mengenal siapa diri kita. Nggak apa-apa. Ini proses, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman boleh belajar pelan-pelan mengenal diri teman-teman dengan menanyakan, apa ya hal yang saya syukuri dari yang saya miliki? Apakah rambut saya? Apakah mata saya? Atau malah apakah sifat saya? Seperti itu. Ya. Momen apa yang membuat percaya diri saat dapat respon baik dari orang lain? Mantap. Memang ya, feedback positif dari orang lain itu bisa membuat kita semakin percaya diri. Setuju banget. Saya juga suka itu. Ya. Oke, terus nih saya mau baca lagi ya. Momen yang membuat percaya diri masuk organisasi. Mantap Kak Sahrul ya. Mantap ya. Jadi percaya diri dengan masuk organisasi itu betul sekali. Karena ketika kita masuk ke organisasi, kita bertemu banyak orang, kita bisa mengenal orang lain, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, itu bisa jadi membangun kepercayaan diri kita. Setuju sekali ya. Oke, terus ada lagi kah yang sharing? Oh ini Kak Yumna. Tiga hal unik yang dimiliki. Suka sharing, suka berbaur dengan orang baru, mantap. Ini fondasinya udah mantep banget ya. Suka berbaur, suka sharing. Ini tinggal latihan sering-sering biar bisa makin jago berbicaranya. Ya, terus yang bikin percaya diri itu senyum saat berbicara. Aku nanti pengen lihat senyumnya seperti apa. Oke, nah sekarang saya mau mendengar dong suaranya. Ya kalau tadi kan saya baca nih ya. Nah, sekarang saya mau mendengar suara indahnya ya untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Apakah siap langsung saya tunjuk atau langsung mau aku dong mau ngomong gitu. Adakah yang mau berinisiatif dulu atau mau saya tunjuk aja? Kayaknya seru nih kalau saya tunjuk langsung nih ya. Oke, saya mau dong mendengar suara indahnya dari Kak Windy Nurmawati. Hai Kak Windy. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Kak Windy dari mana asalnya, Kak? Asalnya dari Kota Madiun, cuman sekarang lagi menetap di Jayapura, Kakak. Jauh banget. Berarti kita beda 2 jam ya. Di sana Iya, sudah jam Kak. 9 malam. Betul Luar sekali. biasa. Mantap, mantap nih Pak Alfat nih. Kak Windy udah sampai jauh sekali. Berarti antusiasnya sangat tinggi. Ah, setuju, setuju. Iya. Oke, Kak Windy boleh dong jawab tiga pertanyaan ini? Boleh? Hmm, Boleh, oke. Boleh yang pertama. em, baik. Yang pertama itu perbuatan yang saya banggakan itu ketika bisa membantu sesama teman sendiri di dalam bidang belajar sih, Kak. Oke, mantap. Terus yang kedua, tiga hal unik nih. Apa? Tiga hal unik. Sebenarnya saya rasa nggak punya hal unik, cuman saya suka tiba-tiba random kayak ngeluarin suara-suara yang kayak tanpa saya sadarin suaranya keluar sendiri. Apa tuh? Aku penasaran jadinya. Oke, boleh. Terus Yang ketiga. momen apa yang membuat saya percaya diri itu ketika em, bisa dapat feedback baik dari orang-orang di lingkungan saya. Mantap. Betul ya, saya setuju sekali bahwa feedback positif itu bisa membuat kita percaya diri. Ya, maka dari itu teman-teman itu juga perlu loh atau boleh banget memberikan feedback positif juga ke rekan-rekan di
kampus misalnya atau di rekan kerja gitu ya, sesekali memberikan feedback positif. Ternyata hal itu bisa membantu orang lain menjadi percaya diri. Oke, terima kasih Kak Windy atas sharingnya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Windy. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga. Oke, oke, terima kasih. Boleh next slide? Nah, tadi saya ngajakin teman-teman untuk menggali apa yang teman-teman miliki gitu ya, mulai dari hal uniknya tuh apa sih gitu ya, apa sih yang membuat kita tuh menjadi spesial gitu ya, bahkan momen apa sih yang bisa membuat kita percaya diri gitu ya. Nah, ini tujuannya teman-teman. Ya, itu tiga pertanyaan yang sangat sederhana yang mungkin bisa menjembatani teman-teman untuk mengenal diri kita. Karena kenapa? Kita harus menemukan superpower kita gitu ya, ibarat Superman gitu ya. Ibarat Superman, Batman, Iron Man yang belakangnya man 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 atau woman gitu ya. Pasti punya yang namanya superpower masing-masing gitu ya. Maka dari itu, teman-teman harus cari superpowernya teman-teman tuh apa gitu ya. Tapi selain itu, kita juga wajib mengetahui juga apa sih kelemahan yang kita miliki, gitu ya. Bukan artinya nanti kita tahu kelemahan terus kita fokusnya pada kelemahan gitu ya, bukan. Tapi kalau kita tahu kelemahan kita, kita menyadari bahwa memang manusia itu bukan sosok yang sempurna, gitu ya. Teman-teman masing-masing punya kelemahannya mungkin berbeda gitu ya. Ada yang mungkin kelemahannya belum pede berbicara, tapi ada juga yang udah pede nih ngomongnya gitu ya. Terus ada lagi yang kelemahannya itu suka grogi gitu ya. Kalau misalnya diliatin orang banyak ngomongnya gitu ya. Nggak apa-apa juga. Itu menjadi sebuah proses belajar kita gitu ya. Jadi jangan takut untuk menerima kelemahan kita gitu ya. Karena mau itu kelemahan, mau itu kelebihan, itu dua-duanya itu menjadi bagian dari diri kita sendiri, gitu. Tapi yang harus kita fokuskan adalah apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi superpower kita, gitu ya. Ibaratnya Superman, Batman punya superpowernya masing-masing, gitu ya. Sama teman-teman pun juga seperti itu. Mungkin Kak Windy punya kekuatan yang berbeda dengan Kak Fatimah. Bisa juga berbeda dengan Kak Arfan. Bisa juga berbeda nih superpowernya dengan Kak Seria. Bisa jadi seperti itu. Dan gak apa-apa juga beda gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah kita harus fokus sama apa yang menjadi kekuatan kita. Dibandingkan kita fokus dengan kelemahan kita. Setuju? Setuju ya? Sepakat teman-teman setelah ini maunya fokusnya sama kekuatannya kita aja? Sepakat? Sepakat banget dong Kak Yohana. Asik, sip. Sepakat. Oke, boleh next slide kalau gitu. Ya, kalau kita sudah fokus gitu ya, kita sudah mengenal siapa diri kita tahu kelemahan kita, bahkan kita tahu bagaimana caranya mengelola kelemahan ini menjadi sebuah kelebihan. Lalu pertanyaannya adalah, gimana sih caranya kita pede buat berbicara supaya kita tuh nggak takut lagi, supaya kita itu nggak grogi-grogi lagi? Nah, jawabannya ada di next slide. Yang pertama, penuhi target harian kamu. Kalau yang sebelumnya udah hidup ngalir-ngalir aja, coba deh belajar untuk menetapkan target harian. Sesimpel seperti ini. Misalnya saja, oke, hari ini, misalkan besok ya, besok bangun pagi saya mau jam 5 pagi. Setelah jam 5 pagi, saya mau deh sempetin olahraga dulu 30 menit aja. Olahraganya misalnya jogging tipis-tipis gitu ya di depan rumah. Coba kamu cek, 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 cek gitu ya. Kamu list dulu targetnya apa buat besok gitu ya. Kemudian dari situ besoknya coba penuhi target-target harian itu. Ya, mulai dari bangun pagi. Oh iya, aku sudah jam 5 pagi loh bangunnya. Sudah pakai alarm loh jam 5 pagi. Wah, berarti checklist satu. Ya. Terus setelah itu saya mau olahraga dulu deh, biar hari ini fresh gitu ya.
Oh, ternyata berhasil. Checklist lagi. Kenapa saya minta untuk teman-teman menetapkan target harian? Supaya teman-teman percaya diri. Ketika teman-teman, oh saya sudah berhasil nih, berarti saya berhak untuk mengapresiasi diri saya. Dengan kita mengapresiasi diri saya, gitu ya, mengapresiasi diri, kita semakin bisa percaya diri. Gitu ya, dengan kita menetapkan target buat besoknya lagi, target-target sederhana aja, teman-teman. Gak usah target-target saya mau mengubah dunia, nggak usah. Ya, saya mau mengubah peraturan negara, nggak usah itu dulu. Ya, kita targetin aja yang sederhana dulu, yang sesuai dengan kemampuan kita dulu. Dengan kita terbiasa memenuhi target harian itu, kita akan semakin berkembang. Besoknya bisa jadi targetnya itu malah lebih meningkat. Dan itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Dengan kita sudah berhasil, kita merasa happy, kita merasa senang, bisa memenuhi target itu gitu ya. Bisa jadi kita menjadi lebih percaya diri. Oke, next slide lagi. Nah, kedua, mulailah berbicara dengan orang terdekat. Kalau misalnya orang yang terdekat itu adalah ibu, misalnya ya, coba langsung mulai sering-sering curhat sama ibu, ya. Mulai sering-sering cerita, Bu, saya hari ini tuh kuliah happy banget. Biasain cerita, misalnya. Terus, kalau misalnya saya temen atau orang terdekatnya itu pacar saya gimana? Ya boleh juga, gitu ya. Kalau misalnya orang terdekatnya adalah sahabat kita, boleh juga. Ya, jadi coba cari siapa sih orang terdekat kita gitu ya. Kenapa saya minta teman-teman untuk mulai berbicara dengan orang terdekat? Karena kita bisa menjadi diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita di depan orang terdekat kita, pasti kita menjadi the real me, bukan merek HP, bukan, tapi menjadi diri kita sesungguhnya. Orang yang bisa menerima kita, baik itu positifnya kita maupun negatifnya kita, gitu ya. Dari situ teman-teman mulai deh tuh sering-sering cerita, gitu ya. Atau bisa juga membangun topik pembicaraan, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar curhat-curhat aja, bangun topik harian, itu boleh juga seperti itu. Misalnya apa? Misalnya seperti ini. Udah baca buku yang ini belum? Menurut kamu gimana? Itu menjadi obrolan gitu ya. Dengan seperti itu teman-teman jadi terbiasa nanti berbicaranya. Oke, boleh next slide, Kak. Yang ketiga, ya, sampaikan sesuai dengan gaya pribadinya teman-teman. Ya, sekali lagi cobalah menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain, ya. Ada yang kenal atau ada yang tahu tiga orang ini siapa? Mama Dede. Mamah Dede, ya. Teman-teman tahu gaya bicaranya Mamah Dede seperti Mama apa? Dede. Berapi-api. Berapi-api, semangat banget gitu ya. Apalagi ada suara khasnya ketika ketawa gitu ya. Gitu ya biasanya ya. Itu unik sekali gitu ya. Oke. Terus selain Mamah Dede ada siapa lagi yang ada di gambar? Tahu nggak? Riko Ceper, Rico Ceper. Ya, gaya gaya pribadinya Rico Ceper tuh seperti apa sih? Ketika berbicara, Cadel. cadel. Bener, ya, bener. Kalau Kak Rico Ceper ini cadel, apakah bisa kita dengar dengan enak bicaranya? Enak, ya, masih enak walaupun cadel tuh enak. Kadang-kadang orang nggak percaya diri tuh karena ngomongnya cadel, seringnya diledekin. Coba ngomongnya uler melingkar di pagar bundar, pasti gitu waktu zaman sekolah. Percaya, ya kan? Tapi ternyata Kariko Ceper ini bisa memanfaatkan kecadelannya itu menjadi seorang public speaker. Itu luar biasa sekali, ya. Dan yang di atas ada yang namanya Kak Nikta Gina. Ya, kalau yang teman-teman tahu, kalau tahu nih dia adalah seorang ini ya penyiar radio ya.
Kalau dulu banget tuh zaman saya masih eh sering nonton TV dulu, Suaranya seperti anak kecil. Jengkelin. Iya, suaranya kayak anak kecil bener Kak Vicky ya. Suaranya cempreng. Apa ya, gitu ya. Tapi Ah, menarik nggak sih? Menarik. Karena kenapa? Karena dia membawakannya sesuai dengan gaya pribadinya dia. Dia tidak menjadi diri orang lain, gitu ya. Dia menjadi dirinya sendiri. Dengan seperti itu akan menjadi personal brandingnya dia, gitu ya. Teman-teman pun juga bisa seperti itu. Kalau misalkan teman-teman di sini eh, masih insecure gitu ya, karena kalau ngomong itu suaranya, bahasa daerahnya tuh atau logat daerahnya tuh kental banget gitu ya. Ketika ngomong tuh diledekin mulu karena eh, suaranya itu misalkan medok gitu ya, ya nggak apa-apa juga. Itu gaya pribadinya teman-teman, itu menjadi sebuah keunikannya teman-teman sendiri gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan hal itu menjadi sebuah superpower. Oke? Setuju? Setuju ya? Kalau di sini pokoknya saya itu. setuju ya sambil melotot. Setuju ya? Oke, setuju ya. Oke, next slide. Ya, selain itu yang ketiga untuk membangun percaya diri teman-teman untuk berani berbicara, coba gunakan bahasa tubuh yang positif. Ya, ketika berbicara sama orang, coba biasakan melihat matanya juga, gitu ya. Maka dari itu, dari tadi saya ngobrol sama teman-teman, saya melihat ke kamera. Supaya apa? Supaya teman-teman merasa ngobrol sama saya itu dari mata ke mata, gitu ya. Jadi sama-sama saling ngeliat, ibaratnya seperti itu. Ya, terus gunakan lirikan mata yang positif. Artinya apa? Jangan lirikan mata yang mengintimidasi, jangan yang "Hmm," gitu. Tapi coba lirikan mata yang positif supaya terlihat lebih ramah, gitu ya. Terus coba kalau misalkan lagi berbicara menggunakan senyuman termanis, karena itu mempengaruhi artikulasi kita, mempengaruhi juga suara yang kita keluarkan, gitu ya. Dari tadi saya ngomong itu sambil tersenyum. Karena kenapa? Dengan kita berbicara sambil tersenyum, itu bisa ada smiling voice-nya. Kalau bahasa public speaker tuh seperti itu. Ada smiling voice-nya, sehingga orang lain mendengar kita itu suaranya ramah, enak didengar. Nah, itu dengan menggunakan smiling voice. Jadi kalau berbicara, coba usahakan menggunakan senyuman. Ya, kalau dibilang, ih ngapain sih senyum-senyum terus jadi salting nih? Ya nggak apa-apa, biarinin aja. Karena kita lagi latihan supaya kita terdengar lebih ramah. Nggak apa-apa, gitu ya. Terus usahakan coba gunakan bahasa tubuh dari anggota tubuh yang lain. Misalnya apa? Gestur tangan. Ya, kalau misalkan mau ngomong ada dua cara, berarti kita bisa pakai ada dua cara, misalnya. Ya, kalau misalkan kamu keren banget, gitu ya, coba pakai jempol. Keren banget kamu, luar biasa. Jadi coba gunakan gestur tangan yang natural, ya. Terus kalau misalkan gini-gini boleh nggak kalau ngambil ngomong? Iya, kamu tuh luar biasa sekali. Nggak nyambung ya. Jadi tetap usahakan gerakan tubuh kita yang natural, yang tentunya sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Ya, jadi pas gitu. Terus gunakan bahasa tubuh yang lain juga, misalnya apa? Gerakan kepala gitu ya, supaya kita tidak terlihat kaku. Ya, biar kita terlihat lebih luwes seperti itu. Ya, bisa juga dengan berjalan misalnya kalau lagi bawain materi misalnya ya, materi misalkan materi presentasi di kampus gitu ya. Tidak usah selalu ada di satu titik aja. Tapi teman-teman juga boleh sambil berjalan ke kanan sesekali, gitu ya, mendekati rekannya. Bagaimana menurut kamu? Sambil dideketin, gitu ya. Itu juga boleh seperti itu. Oke, jadi ada bahasa tubuh yang banyak gitu ya. Jadi teman-teman coba gali-gali lagi. Banyak sekali sumber-sumber di Google gitu ya. Bagaimana sih caranya kita menggunakan bahasa tubuh yang positif? Itu banyak sekali.
Ya. Nah, jadi saya ngasih contohnya dikit-dikit aja supaya teman-teman ada inisiatif untuk coba mencari lagi bahasa tubuh apa sih yang bisa diterapkan ketika teman-teman berbicara. Oke, next slide boleh? Nah, terus supaya teman-teman tidak terlihat tidak up to date gitu ya, teman-teman boleh pelajari berbagai topik. Supaya apa? Supaya teman-teman ketika berbicara sama orang itu mudah nyambungnya, gitu ya. Karena kadang-kadang teman-teman, hal yang membuat kita tidak percaya diri itu adalah kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita diem aja deh daripada salah, gitu ya. Tapi coba ketika teman-teman nih misalnya masuk ke komunitas, gitu ya, mau gabung ke komunitas yang suka terkait dengan hewan-hewan misalnya, ya, misalkan kucing, ya, cat lovers gitu. Nah, teman-teman mulai pelajari gimana sih caranya memelihara kucing itu gitu ya, supaya ketika ketemu sama komunitasnya, sama anggota komunitasnya, ketika berbicara nyambung gitu ya. Terus kalau misalnya mau join sama komunitas lari misalnya, coba sebelum ketemu sama komunitas lari, teman-teman belajar dikit-dikit aja. Misalnya aja, oh sekedar sekedar misalkan, oh sepatu yang enak dipakai tuh yang modelannya seperti apa sih? Kenapa sih kok sepatu ini bisa dibilang enak sama orang-orang? Misalnya seperti itu, supaya ketika ngomong sama anggota komunitasnya nyambung gitu ya. Ketika ngomong sama orang yang nyambung kan enak ya. Nah, teman-teman juga harus belajar berbagai topik. Ya, jadi tidak melulu harus yang sesuai dengan pekerjaan kita gitu ya. Enggak, tapi coba deh cari-cari topik-topik yang lain gitu ya. Sekarang mah banyak di Instagram, di TikTok gitu ya, video-video singkat yang kita juga ternyata itu belajar gitu ya karena micro learning. Sip. Terus, hal yang lainnya boleh next? Nah, ini yang paling penting ya. Ketika teman-teman tadi sudah ngobrol sama orang terdekat, udah terbiasa, terus udah mempelajari banyak hal gitu ya. Kata kuncinya adalah selanjutnya latihan. Karena kalau kita belajar aja tanpa latihan, itu juga sama aja gitu ya. Maksudnya ya kita punya ilmunya aja, tapi kita belum terbiasa untuk mempraktekannya. Maka dari itu, teman-teman kalau mempelajari sesuatu, coba sekalian sama prakteknya. Ketika hari ini belajar bagaimana caranya berbicara, belajar bagaimana caranya menjadi public speaker, berarti setelah ini teman-teman harus latihan. Ya, latihannya pakai apa? Bisa berbicara di depan cermin, gitu ya. Kalau misalkan Kak, kalau berbicara depan cermin kan kita jadi nggak bisa nanti nge-review kita itu udah bagus atau belum ngomongnya. Berarti teman-teman rekam, ya. Buka HP-nya, terus coba rekam. Hari ini misalnya saya mau ngomongin eh, keseharian, gitu ya, keseharian aku hari ini ngapain aja sih, gitu ya. Besok targetin lagi, saya besok mau coba ngomong depan kamera itu ngomongin terkait buku yang saya baca misalnya. Latihan lagi, ngomong aja. Sebisa-bisanya kita aja pakai bahasa apapun, boleh. Yang penting apa latihan dulu, gitu ya. Kemudian next, ketika sudah latihan, latihan, latihan untuk diri sendiri, kita harus ngapain sih? Boleh Kak, next. Nah, ambil setiap kesempatan. Kalau misalnya di kampus ada kesempatan untuk kamu aja deh yang presentasi. Oke, siap, aku mau. Ya, kalau misalkan di kantor walaupun baru pertama kali kerja terus dikasih kesempatan sama seniornya, eh kamu deh yang datang meeting diskusi sama departemen marketing misalnya ya. Oke, saya mau. Karena kenapa? Dengan teman-teman mengambil kesempatan itu, teman-teman nanti akan semakin terasah berbicaranya gitu ya, daripada hanya berbicara dalam hati. Better kan kita langsung berbicara, mempraktekkan secara langsung ya. Dengan kita mengambil setiap kesempatan, maka kita bisa kejar jam terbang kita gitu ya. Ibaratnya kalau kata seorang pilot gitu ya,
Dia itu dikatakan sebagai pilot yang profesional ketika sudah menempuh 10.000 jam terbang. Ini hanya sebagai ungkapan gitu ya. Setuju bahwa teman-teman ketika mau jadi jago dalam berbicara, teman-teman juga harus meningkatkan jam terbangnya teman-teman. Gitu ya. Kan udah latihan Kak depan cermin. Kan udah latihan Kak di kamera. Boleh, tapi harus tingkatin lagi. Kalau yang tadinya ngomong sama diri sendiri, besok saya harus belajar bagaimana berbicara dengan orang lain. Ketika saya sudah berhasil ngomong sama satu orang, saya ambil kesempatan lagi untuk berbicara ke 5 orang. Bulan depan, kalau saya dikasih kesempatan untuk presentasi atau diajak untuk menjadi MC misalnya ya, dengan audiens yang 50 orang, ambil, coba. Tapi nanti gagal, nggak apa-apa. Gagal untuk pertama kalinya, itu akan menjadi pembelajaran buat nextnya lagi. Apa sih yang perlu dipelajari lagi? Apa sih yang perlu dikembangkan lagi? Supaya ketika ada kesempatan lagi yang lainnya, teman-teman bisa dapat fasilitas lagi untuk semakin meninggikan jam terbang teman-teman. Setuju? Kalau setuju, jempolnya mana? Setuju. Setuju banget Mantap, dong Kak. Ini kayak bener-bener insight yang bagus banget ya buat teman-teman semuanya. mantap. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, ini ada gambar gitu ya, di mana ini sebenarnya gambar yang kiri itu tangganya jarang-jarang gitu ya. Gambarnya tuh sebenarnya tangganya tuh jarang-jarang. Artinya gini teman-teman, kita flashback tadi ya di materi yang sebelumnya bahwa kita kalau menetapkan target harian, targetnya kecil-kecil aja dulu gitu ya. Nggak perlu langsung, pokoknya saya targetnya mengubah dunia. Nggak perlu gitu ya. Tapi target pribadi dulu, target harian dulu. Saya hari ini bisa ngomong depan kamera. Oke, mantep. Besok saya mau lagi nih latihan depan kamera, tapi nggak pakai teks lagi. Misalkan kalau sebelumnya udah ditulis terus nyontek gitu ya, besok mau belajar ngomong di depan kamera, tapi spontan. Oke, sudah bisa nih. Targetin lagi buat besokannya. Saya mau bisa ngomong di depan kamera dengan cara spontan, tapi topiknya itu lebih berat lagi, misalnya. Nah, itu tetapkan target kecil-kecil aja dulu. Karena kenapa? Kalau kita langsung menetapkan target yang tinggi, yang besar gitu ya, kita pasti akan udah males ngelihatnya gitu. Waduh, besok harus mengubah dunia nih. Gimana ya caranya? Kan susah gitu ya. Tapi kalau teman-teman besok menetapkan target hanya sekedar besok saya mau coba-coba syuting deh, mau hanya sekedar ngobrol aja sama diri saya sendiri tapi di depan kamera supaya saya bisa ngelihat bagaimana ekspresi saya, bagaimana smiling voice-nya saya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman rutin, teman-teman akan semakin tinggi, 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 kemampuan teman-teman pasti akan semakin meningkat. Setuju? Setuju ya. Di sini saya pokoknya setuju ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga Hmm. teman-teman mulai dari malam ini bisa tahu target buat saya besok apa ya, supaya besok saya bisa semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Oke, saya tutup materi hari ini dengan sebuah pantun. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wah, terima kasih banyak nih Kak Yohana. Bener-bener insight yang keren banget ya teman-teman ya. Setuju nggak semuanya? Setuju lah ya. Nah, makasih banyak banget nih Kak Yohana karena ilmu dan Setuju. wawasannya itu beneran oke banget. Jadi teman-teman nih jadi makin percaya diri nggak sih? Jadi kayak udah tahu nggak sih kayak gimana ya caranya biar aku nih lebih percaya diri waktu ngobrol sama mungkin sama orang lain, sama orang yang baru ketemu atau misalnya lagi mau presentasi juga bisa nih. Nah, terus nih aku mau nge-recap juga ya poin-poin penting yang perlu banget kita semua ingat. Jadi nih kalau misalnya teman-teman mau misalnya let's say public speaking itu kita tuh harus kenalin dulu diri kita sendiri nih ya. Sesuai dari yang Kak Yohana tadi
tadi bilang, membangun kepercayaan diri itu perlu banget kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kita ini perlu banget paham sama yang namanya siapa sih diri kita itu sebenarnya. Dan perlu banget nih buat kita semua buat fokus ke kekuatan diri kita sendiri, menemukan keunikan dari diri kita sendiri, dan juga perlu menerima segala macam mungkin kelemahan ataupun kekurangan yang ada dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua nih, perlu banget buat teman-teman semuanya untuk praktik dan juga pengalaman untuk supaya bisa lebih percaya diri lagi nih. Jadi kalau misalnya kemampuan berbicara di depan umum itu nggak muncul tiba-tiba ya Kak ya, pastinya perlu latihan juga. Nah, gimana sih cara latihannya kayak yang tadi udah jelasin sama Kak Yohana juga. Mungkin bisa pakai di record dulu atau misalnya mau latihan sama temen juga bisa nih. Kayak, aku mau latihan public speaking nih. Em, boleh bantu nilai aku nggak? Nah, itu bisa juga nih teman-teman mungkin latihan bareng sama teman-teman ya. Terus jangan lupa juga gunakan gaya pribadi kalian. Jadi jangan ngikutin gayanya orang lain nih. Nanti kalian jadi nggak nyaman gitu ya. Pokoknya jadi diri sendiri supaya kalian nih sesuai sama identitas diri kalian. Supaya tuh nggak berat hati gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita jadi diri kita sendiri itu pastinya bakalan berasa lebih happy gitu ya. Dan juga kalau misalnya sesuai dengan diri kita sendiri itu pastinya nanti kita bakal lebih percaya diri. Nah, yang terakhir kalau dari aku nih, kalau dari yang sesuai yang disebutkan sama Kak Yohana tadi, kita tuh perlu banget mulai dengan langkah yang kecil. Nggak perlu deh ya langsung jadi sempurna atau mau langsung kayak, aduh aku sekali latihan langsung keren nih. Nah, nggak apa-apa nih teman-teman coba pelan-pelan dulu, coba belajar dulu gitu ya. Nah, semoga materi yang tadi disampaikan sama Kak Yohana nih bisa jadi inspirasi nih ya buat teman-teman semua, buat meningkatkan kemampuan public speaking dan kepercayaan diri teman-teman. Jangan takut buat mencoba karena masih banyak banget jalan buat kita mencoba gitu ya teman-teman ya. Nah, karena sesi presentasi udah selesai nih, selanjutnya kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Saya izin bertanya, karena Kak. itu, Saya Vicky. sebentar ya Kak. Ya. Sama. Nah, oleh karena Ah, itu, untuk kalau misalnya mau bertanya, boleh raise hand, nanti bakalan dipilih langsung sama Kak Yohana, atau misalnya mau lewat kolom chat juga diperbolehkan ya. Untuk yang bertanya lewat raise hand itu diwajibkan untuk on kamera ya, teman-teman. Terima kasih. ya. Halo, Kak. Tuh. Halo. Halo. Oke, wah ini Selamat malam. Saya izin bertanya. oke. Kurang ambisius. Boleh Kak Fikih duluan. Oh, ya. Ya, Kurang ambisius. Ya. ya. Ini pertanyaannya, Kak. Ya. Bagaimana? Sebentar. Ini Ya, Kak Pertuni boleh di mute dulu supaya lebih jelas. selamat malam. Saya izin bertanya kepada Mbak Yohana Siap, Kak Fikih. Apa tuh? terkait dengan topik pembicaraan ini, Kak. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat public speaking yang kita lakukan bisa jadi interaktif dan menarik agar mudah dipahami oleh audiens? Apa Oh, saja tantangan dan solusinya? Kita, bagaimana cara melatih dan mempraktekkan bahasa tubuh saat berbicara di depan umum agar mudah diterima oleh orang lain? Apa yang harus dilakukan? mantap pertanyaannya. Borongan. Oke, satu-satu ya. Nanti kalau saya agak lupa pertanyaannya nanti boleh diulangi ya. Tapi yang tadi saya Ya, ingat adalah yang pertama, gimana caranya ngomong apa tadi dengan apa Kak? bagaimana cara membuat public speaking yang kita lakukan bisa jadi interaktif dan Oke, menarik? sip. Bagaimana caranya supaya menjadi interaktif dan menarik? Kak Vicky Ya, harus tahu dulu interaktif itu apa sih? Ya, interaktif itu berarti mungkin ya, interaktif itu ketika kita ngajakin orang ngomong, terus dibales omongannya, gitu ya. ya, interaktif. Saling Jadi saya respon. nanya, teman-teman jawab. Saya minta angkat jempol, teman-teman angkat jempol, gitu ya. Nah, berarti Kak Vicky yang pertama harus tahu adalah kenali dulu audiensnya. Ya, Ya, kenali dulu siapa lawan bicaranya. Ya, misalnya saja lawan bicaranya atau audiensnya itu misalnya saja teman-teman menjadi narasumber untuk teman-teman anak-anak SMA, misalnya remaja-remaja SMA. Terus Kak Fikih tahu nih, oh anak SMA ini supaya interaktif harus diapain sih? Oh misalnya diajakin main tebak-tebakan.
gitu ya. Berarti Kak Vicky sebelum nanti sharing-sharing ke teman-teman SMA, Kak Vicky harus cari dulu tebak-tebakannya apa. Jadi mempersiapkan dulu nih peluru-pelurunya gitu ya. Terus misalnya lagi kalau ternyata audiensnya itu teman-teman kantor gitu ya. Kak Vicky harus tahu lagi gimana caranya supaya teman-teman kantor ini bisa akrab sama kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah kenali dulu audiensnya. Dengan kita mengenali siapa lawan bicara kita, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan karena bisa beda-beda gitu ya. Misalnya audiens di sini teman-temannya masih muda-muda gitu ya. Enak nih diajak interaktifnya misalkan dengan saya bertanya, angkat dong tangannya misalnya. Berikan jempol. Nah, itu kan interaksi. Gitu ya, karena saya tahu nih, Ya. saya udah dibocorin nih eh audiensnya kisaran umur sekian ya atau audiensnya ini kira-kira dari latar belakang yang seperti apa ya? Misalnya saja, oh ternyata teman-teman dari kantoran misalnya. Oh, ternyata ini teman-teman dari teman-teman mahasiswa misalnya. Nah, itu harus diketahui dulu gitu ya, Kak Vicky ya. Dan jam terbang. Ya, kalau misalnya pertama kali tampil ternyata kok audiensnya diem-diem aja ya. Nah, itu jadi bahan evaluasi diri ya. Terus kalau udah evaluasi diri, latih lagi besokannya. Jangan baper dulu gitu ya, nggak apa-apa. Saya itu pernah Kak Vicky bawain webinar, semua orang off cam. Saya nggak tahu orang-orang itu tidur apa dengerin saya gitu ya. Saya nanya nggak ada yang jawab. Tapi itu bisa jadi evaluasi diri. Oh, ternyata kalau bawain materi dengan orang-orangnya off cam semua, saya ajakin main aja deh. Saya bikin kuis deh. Nah, ternyata ketika saya ngajar lagi dengan komunitas yang sama dan dengan kondisi yang sama gitu ya, off cam semua, saya nggak tahu orangnya kemana gitu ya. Tapi saya ajak games, tiba-tiba kameranya nyala. Ya, saya sharingnya ke ibu-ibu waktu itu ya. Ibu-ibu biasanya suka selfie, suka foto. Jadi sesekali saya ajakin, coba dong open cam. Saya soalnya mau foto nih. Langsung open cam semua. Gitu, karena kenapa? Harus dipelajari dulu siapa audiensnya. Gitu. Oke, Kak Vicky? Oke, Oke. Terus, apa lagi tadi? ini pertanyaan bagaimana cara cepat dan mudah mempersiapkan atau memahami materi yang akan disampaikan oleh public speaking agar lancar dan jelas. Oke, mantep. Ya, mungkin ini pertanyaan teman-teman yang lain juga gitu. Gimana sih caranya bawain materi public speakingnya itu biar lancar gitu ya? Ya. Teman-teman belajar dulu dong pastinya. Saya sebelum ngajar hari ini, percaya nggak percaya, dari kemarin saya belajar dulu. Karena kenapa? Saya mau ngomongin hal yang mau saya sharingin, otomatis saya harus tahu dulu apa yang mau saya bicarakan gitu ya. Itu pertama, belajar dulu. Yang kedua, saya itu orangnya lupaan, Kak Vicky. Maka dari itu, saya bikin contekan. Bikin contekan apa? Karena di HP ya, di HP saya tuh udah bikin notes-notes di sini. Notes kecil aja gitu ya. Kak Vicky bisa nanti bikin cue card gitu ya, atau bikin contekan kecil deh gitu ya. Terus misalnya saja Kak Vicky ini sering lupa sama hal-hal atau istilah-istilah yang susah gitu ya. Kak Vicky tulis aja. Dengan kita nyontek itu tidak akan menurunkan kredibilitas kita kok, gitu ya. Kan Kak Yohana enak ini online nggak kelihatan nyonteknya. Saya sering nyontek juga ketika saya ngajar offline gitu ya. Karena kenapa? Itu membantu kita untuk supaya nggak lupa, membantu kita juga supaya tahu gitu ya. Oh, topik pembahasannya tuh selanjutnya ini loh. Gitu. Jadi nggak apa-apa, bikin contekan tuh nggak apa-apa. Oke, Kak Vicky? Oke, Oke, terima kasih pertanyaannya. sama-sama atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Iya, oke. Mungkin diselingi dengan yang ada di kolom chat, boleh ya, Kak Fatimah ya?
Boleh Kak, boleh banget. Kakak mau Mm-mm. pilih yang mana nih Kak Yohana? Mau Kak Yohana yang pilih atau dari aku yang pilih? Oh, dari kakak aja boleh deh. Dari aku. Mm-mm. Hmm, aku pilih dulu ya Kak. Boleh dong. Kalau aku milih dua boleh nggak sih Kak? Boleh. Nah, aku nih penasaran sama pertanyaannya Kak Ariandri yang mengenai bagaimana cara mengatasi kecemasan dan rasa grogi ketika sedang melakukan public speaking atau presentasi. Karena sering nih terjadi ketika pembicara melakukan eye contact kepada audiens, menyebabkan pembicara hilang fokus karena awkward dan malu. Terus juga pertanyaannya Kakak Agus nih, Kak Yohana, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri atau adakah kekuatan atau keunikan yang ditemukan saat melihat diri sendiri berbicara di cermin? Nah, terus bagaimana mengembangkannya? Jadi pertanyaannya ini agak lumayan berkesinambungan ya, Kak. Oke. Oke, gimana caranya mengatasi kecemasan dan rasa grogi ketika ngomong gitu ya? Teman-teman percaya nggak hari ini saya grogi? Karena saya baru pertama kali kan ketemu teman-teman secara online gitu ya. Caranya adalah teman-teman harus kenali dulu diri teman-teman sendiri. Dengan teman-teman mengenali diri teman-teman, teman-teman bisa tahu gimana caranya mengatasi groginya sendiri. Karena bisa jadi bagaimana saya caranya mengatasi grogi saya bisa jadi berbeda dengan Kak Vicky. Bisa jadi berbeda juga dengan Kak Ariantri. Bisa jadi gitu. Kalau saya caranya mengurangi rasa grogi, pertama saya harus belajar dulu. Karena kadang-kadang rasa grogi itu muncul karena saya nanti takut lupa saya ngomong apa. Gitu. Jadi saya belajar dulu sebelumnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi rasa grogi, saya harus tahu dulu audiens saya siapa. Ya, dengan saya tahu audiens saya siapa, saya bisa nyiapin peluru gitu ya, supaya saya bisa berinteraksi dengan audiens saya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya grogi lagi, teman-teman harus menerima bahwa rasa grogi itu adalah sebuah proses gitu ya. Kalau di awal ngomong itu grogi, percaya teman-teman, 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, teman-teman akan menjadi lebih biasa. Karena kenapa? Teman-teman udah nyebur di situ gitu ya. Terus biasanya saya membawa barang ketika saya ngomong gitu ya. Misalkan saja saya bawa kunciran. Karena saya biasanya supaya nggak grogi, saya tuh sambil menggenggam sesuatu. Dari tadi saya megangin kunciran, saya mainin gitu ya. Itu kenapa? Itu untuk mengalirkan energi grogi saya ke kunciran ini gitu. Teman-teman pun juga bisa seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada profesional yang mengatakan bahwa ketika rasa grogi itu muncul, kita nggak boleh sambil bawa barang karena kita bisa hilang fokus. Ada yang bilang seperti itu. Tapi teman-teman, caranya bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau saya pribadi, saya harus megang sesuatu karena supaya energi grogi saya tuh ngalirnya ke benda ini gitu ya. Itu percaya nggak percaya? Teman-teman bisa lakukan seperti itu. Terus latihan supaya nggak grogi, latihan nafas dulu Kak. Ketika mau tampil, ketika mau menjadi MC misalnya ya, hela nafas panjang dulu. Terus berdoa supaya tidak grogi. Gitu ya. Terus tadi tuh ketika kita ketemu sama seseorang gitu ya, terlebih orang yang kita takuti mungkin terus kita melihat matanya gitu ya. Terus kita jadi aduh, jadi grogi, jadi lupa ngomong apa. Nah, teman-teman harus menempatkan diri bahwa saya dan dirinya itu adalah orang yang sejajar. Ya, teman-teman ditunjuk sebagai MC berarti teman-teman dipercaya untuk memandu acara itu. Teman-teman ditunjuk menjadi narasumber, berarti teman-teman dipercaya untuk membawakan materi tertentu. Kuncinya itu. Jadi ketika teman-teman ngomong, ya percaya aja kalau orang yang akan dengerin kita itu nerima kita. Apapun kelemahan kita, apapun kelebihan kita. Itu dulu, gitu ya. Oke, Kak Ariandri, ya nggak apa-apa untuk awal-awal malu gitu ya. Tapi harus
dilatih setiap harinya. Oke. Tadi pertanyaan yang selanjutnya apa ya, Kak? Tuh, saya lupaan. Pertanyaan yang selanjutnya itu eh, ada nggak sih Kak kalau misalnya kepercayaan diri atau kekuatan atau keunikan yang ditemukan saat melihat diri sendiri ketika berbicara di depan cermin? Terus gimana sih cara mengembangkannya? Itu pertanyaan dari Kak Agus. Oke, Kak Agus, supaya melihat keunikan atau kekuatan. Tadi ya, kita harus eh, tahu siapa teman dekat kita dulu. Itu supaya kita, cara gampang supaya kita tahu kekuatan kita tuh dengan kita nanya sama orang lain pendapatnya. Ya, kalau misalkan, ya kali ini lagi nggak ada temen lagi, di videoin aja, terus kirimin ke orangnya. Gue lagi latihan nih, tolong dong nilai. Kira-kira apa ya yang kurang dari video ini, misalnya. Ya, kalau teman-teman udah mendapatkan teman yang satu frekuensi, teman yang nggak toksik gitu ya, pasti teman-teman bisa mendapatkan masukan-masukan positif dari dia gitu ya. Terus, kalau misalnya dari cermin, kadang-kadang kan kurang terlihat lebih jelas ya, karena kadang-kadang kita harus flashback dulu. Tadi tuh kita ngomong apa sih? Lebih enakan kita rekam pakai HP, supaya bisa kita review kembali apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita lirik, itu bisa. Saya kebiasaan ngomongnya itu secara langsung sama orang lain gitu ya, dari dulu sebagai trainer offline. Tapi ketika COVID semuanya harus online, saya harus belajar bagaimana saya berbicara di depan kamera gitu ya. Maka dari itu saya latihan di depan HP gitu ya, saya rekam, kemudian saya lihat apa ya keunikan yang saya miliki ketika saya ngomongnya depan kamera gitu ya. Ternyata ketika saya lihat, oh ternyata senyuman saya oke juga ya, gitu ya. Terus lihat lagi, oh ternyata lirikan mata saya belum fokus nih. Saya masih ngelihat kanan kiri gitu ya. Berarti ini yang harus saya kembangin. Cara gampangnya seperti itu. Ya, jadi dengan rekam, kalau misalkan mau evaluasi diri berarti rekamannya juga harus dilihat. Tapi kalau misalkan kita belum bisa menilai diri sendiri, kasih ke orang lain, kita minta feedback dari mereka. Gitu ya. Itu cara mudahnya. Tapi kalau misalkan mau cara yang lebih profesional, berarti teman-teman harus sering-sering ikut training, sering-sering ikut pelatihan seperti hari ini. Supaya bisa ketemu orang lain, bisa ngobrol secara langsung seperti ini, itu bisa tahu juga nanti cara, bisa tahu juga nanti kekuatan kita, kelemahan kita tuh seperti apa. Oke? Oke, ya, itu aja jawabannya. Terus, masih boleh berapa pertanyaan, Kak Fatimah? Satu orang lagi masih boleh Kak. Oh, satu orang lagi. Aku tunjuk Saya, Kak. dari... Ya, Oh, ya, ya. saya langsung tunjuk dari yang Oke, raise oke. hand ya. Yang dari tadi raise hand itu tadi aku lihat Kak Najla. Boleh? Kak Najla Halo Kak, apa suara saya terdengar? terdengar. Selamat malam ya sebelumnya Kak Yohana, aku izin bertanya ya Kak. Eh, ah, Tips Kak cara membangun public speaking yang menunjukkan karakter dan kepribadian kita itu seperti apa ya Kak? Khususnya jika kita nih masih belum mengetahui nih diri kita nih potensi yang dimiliki atau bakat yang dimiliki ini apa gitu. Ada nggak tips yang Kak buat mengeksplorasi potensi kita dan mengetahui kelemahan kita nih? Misal kayak saya nih cadel nih Kak. Caranya biar bisa diimprovisasikan dan diubah menjadi kelebihan itu sendiri gimana ya Kak? Dan untuk pertanyaan kedua Kak, jadi tips Kak cara misalnya kita ini public speaking, aku pernah kan public speaking waktu itu pas magang pertama kali waktu semester 4 dan orang-orang yang aku target pembicara itu orang-orang yang udah profesional yang ahli di bidangnya. Sempat saat itu aku merasa gugup. Mungkin ada tips gak Kak cara improvisasi pembicaraan jika kita dihadapi topik atau pembicaraan yang tidak kita ketahui atau belum ahli pasti dan lawan bicara kita nih orang tua yang berbeda rentang umur dan pengalamannya udah lebih lebih tinggi daripada kita. Ada nggak Kak tipsnya Kak? Oke, ada dua ya. Good, bagus. Yang pertama tadi gimana caranya mengetahui karakter kita gitu ya.
Kalau tadi kan ada tiga gaya orang yang berbeda tuh, ya kan? Maka dari itu teman-teman perlu yang namanya mentor, gitu ya. Teman-teman keren banget hari ini bisa ikut gabung training hari ini gitu ya, ketemu sama mentor. Nanti kalau ada training lagi, ikut lagi gitu ya. Kalau misalkan trainingnya berbayar gitu ya, sesekali ikut deh training yang berbayar. Karena biasanya training-training yang berbayar itu kesempatan untuk berbicara dengan trainer itu lebih panjang. Biasanya seperti itu. Terus cari training-training yang ada sesi mentoring. Itu ada tuh, ada sesi mentoring gitu ya. Dari situ teman-teman nanti tanya sama mentornya. Kalau menurut kakak, karakter saya selama ini selama training gimana gitu ya. Pasti nanti akan diberikan masukan lagi gitu ya sesuai dengan karakternya kakak sendiri gitu. Terus juga eh cari tahu diri sendiri gitu ya. Coba deh kakak rekam lagi gitu ya apa yang lagi kakak bicarakan. Terus kakak lihat, oh ternyata saya orangnya yang ceria ya. Berarti besok saya coba lagi deh bahas topik-topik yang ceria lagi. Dan mulai dari apa yang teman-teman suka. Kalau kakaknya suka beauty, coba obrolin terkait dengan beauty. Dan itu trial and error ya. Kalau misalkan oh ternyata di beauty aku kurang srek nih. Ternyata aku tidak menguasai tentang beauty. Berarti coba topik yang lainnya lagi gitu ya. Oh ternyata aku lebih sreknya ngomongin terkait dengan cooking, terkait dengan kuliner. Aku lebih luwes kalau ngomonginnya terkait dengan kuliner. Berarti kakak harus cari tahu lagi gimana caranya berbicara terkait dengan kuliner. Dari situ nanti karakternya kakak akan semakin terbentuk. Pasti trial and error. Nggak apa-apa. Pertama kali, kedua kali itu gagal. Tapi coba evaluasi lagi supaya besoknya semakin berkembang. Oke? Terus tadi pertanyaan kedua, kalau ngomongnya sama orang yang lebih jago gitu ya, lebih profesional ya. Tadi gitu ya, tadi pertanyaannya ya Kak ya. Iya Kak, ada tips gak buat improvisasinya itu loh Kak? Oke. Pengalaman soalnya waktu itu pas presentasi buat magang terakhir ditanya yang pertanyaannya yang aku bener-bener nggak tahu, kaget juga Oke. gitu. Nah, pertanyaannya gini nih ke Kak Najla. Ketika Kak Najla itu ditanyain hal-hal yang Kak Najla nggak tahu, itu kondisinya lagi one on one atau berhadapan aja atau di depan forum atau bagaimana? Saat itu kita lagi forum, jadi aku sama teman-teman aku yang lagi magang mandiri, kita langsung presentasi bareng-bareng hasil apa yang kita pelajarin sama magang itu loh Kak. Oh, oke. Oke. Jadi seperti lagi presentasi terus ditanya gitu ya. Nah, Iya. Kak Najla kalau misalkan mentok banget nggak tahu gitu ya, Kak Najla akuin aja. Oh iya Kak, maaf. Yang hal ini bener-bener saya belum memahami nih. Kalau menurut kakak gimana caranya? Jadi kita gunakan ketidaktahuan kita ini untuk malah berdiskusi sama yang nanya gitu. Saya sering kalau ngomong sama atasan saya gitu ya, terus saya ditembak dan saya nggak tahu itu jawabannya apa. Saya jujur, aduh, Mas, sorry banget nih. Kali ini saya lagi nggak tahu. Coba deh nanti setelah ini saya cari tahu dulu jawabannya apa. Nanti kalau udah tahu, saya izin menjawab pertanyaan itu. Atau mungkin dari Bapak bisa memberikan jawaban gitu, biar saya juga belajar nih dari pengalaman Bapak. Tuh, ya, bisa caranya ngeles dikit gitu ya. Bisa dengan cara seperti itu. Oke, Kak Najla? Oke Kak, Eh, selain tadi ya Kak, kalau misalnya buat engage itu sendiri, ningkatin engage itu sama penontonnya atau audiensnya itu gimana ya Kak? Yang misalnya tentang umurnya cukup berbeda nih dari kita tuh. Oke, cara engage gitu ya. Tadi kurang lebih 11-12 jawabannya sama seperti yang saya jawab ke Kak Vicky gitu ya. Bagaimana caranya berinteraksi.
Ya, pertama kenali dulu audiensnya siapa gitu ya. Dengan seperti itu, jadi Kak Najla sendiri bisa tahu gimana caranya ngehandle orang ini. Pertama itu. Kemudian yang kedua, coba eh, setelah mengetahui siapa mereka, cari tahu kesukaan mereka, kita bisa memulai dari apa yang dia suka gitu ya. Kalau misalkan komunitas lari tadi ya, terus ngomong sama anak-anak komunitas lari, kalau saya ngomongin terkait dengan remote control, apakah nyambung? Oh enggak, berarti saya jangan ngomongin terkait dengan mobil-mobilan. Tapi berarti saya harus ngomongin terkait dengan olahraga juga. Supaya apa? Supaya engage, supaya ada interaksi gitu. Jadi obrolannya nyambung. Gitu kan aja. Baik, Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya, sama-sama. Kak, atas informasinya. Sama-sama. Oke. Dari Kak Fatimah, mau tambah lagi atau sudah cukup? Seru banget kayaknya ini ya. Betul banget ya, ternyata kita juga jadi lebih tahu ya Kak ya, ternyata ini banyak teman-teman yang mungkin masih ragu kalau misalnya mau ngomong di depan umum, atau misalnya masih kayak, aduh pertanyaanku ini pas nggak ya, aduh apa yang aku sampaikan ini pas nggak ya. Nah dengan adanya sesi hari ini, sesi webinar hari ini, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Kak Yohana itu juga pastinya membuka pandangan teman-teman ya, jadi teman-teman ini mungkin nanti bisa jadi lebih mungkin bisa dibilang lebih percaya diri atau misalnya lebih berani untuk mencoba juga. Ah, teman-teman yang mungkin minta tambah pertanyaan, mohon maaf banget nih kita nggak bisa tambah pertanyaan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan di grup WhatsApp kita itu boleh banget. Nanti coba kita bantu jawab sebisanya ya. Nah, berhubung udah selesai nih sesi tanya jawabnya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya. Jadi kan sebelum kita mengakhiri webinar ini, kita pastinya sebentar. Sebelum kita mengakhiri sesi webinar ini, kita mau foto bersama dulu nih teman-teman. Jadi buat yang belum on cam, boleh on cam dulu ya teman-teman ya. Kita foto bersama. Ada gayanya nggak nih, Kak? Gayanya mungkin boleh kasih jempol dulu kali ya untuk materi yang oke banget hari ini. Sudah on cam semuanya teman-teman? Ayo aku sambil cek dulu ya, udah pada on cam belum nih teman-teman semuanya. Hayo, hayo, hayo. Ayo on cam dulu ya teman-teman ya. Ini yang di belakang-belakang belum pada on cam nih, ada Kak Hidayat, ada Kak Iqbal, ada Kak Theo, ada Kak Awaluna. Ayo Kak, boleh banget ya. On cam dulu. Berikan Gak senyum apa-apa. terbaik dong. Sambil kita screenshot ya. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi, next slide. Satu, dua, tiga. Oke, next slide lagi ya. Satu, dua, tiga. Ada next slide lagi nggak nih? Sebentar, aku cek dulu. Oke, udah ya, udah sampai 3 slide ya. Nah, ini beneran sesi hari ini tuh beneran oke banget ya teman-teman ya. Nah, boleh di next slide, admin. Nah, sebelum mengakhiri sesi kita hari ini, aku mau ngejelasin lagi nih tentang perusahaan kami ya. Nah, jadi perusahaan kami ini bergerak di platform psikologi dan juga pengembangan diri. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi butuh yang namanya tes psikologi dan potensial review, terus juga konseling psikolog, ataupun mungkin teman-teman yang punya industri nih ya, butuh ada yang namanya in-house dan juga outbound training. Itu bisa banget sama Iminspirasi ya teman-teman ya. Boleh banget kunjungin salah satu kontak kita di sini, ada nomor WhatsApp, terus juga ada Instagram kita @iminspirasi dan juga www.mentalku.id. Next slide. Next slide. Nah, untuk selanjutnya nih ya, terus juga pastinya kita tuh punya keunggulan loh dari yang lain. Nah, keunggulannya tuh apa aja? Udah pasti alat tesnya yang terstandar, terus juga kami juga sudah terdaftar di HIMSI, kemudian tenaga psikolog yang pastinya profesional, dan juga kalau misalnya kalian nih mau
punya layanan di Inspirasi, mau coba layanan di Inspirasi, itu udah pasti dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, baik itu mungkin mau tes asesmen atau psikotes potensial review itu bisa banget sama kami dan juga tersedia dalam bidang pendidikan dan juga industri organisasi. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar Indonesia merupakan kampus swasta yang letaknya sangat strategis di tengah kota Jakarta. Lokasinya UAI ini berada di Komplek Masjid Agung Al-Azhar Indonesia di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sangat dekat sekali dengan stasiun MRT ASEAN dan juga halte Transjakarta CSW dan halte Transjakarta Masjid Agung. Dengan akreditasi unggul, UAI memiliki 19 prodi S1, 6 prodi alih jenjang D3 ke S1, 8 prodi di program kelas karyawan dan juga 8 prodi program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, 5 program studi magister dan juga satu program doktor. Untuk program non-regulernya sendiri, UAI memadukan pembelajaran dengan sistem daring maupun luring dengan biaya kuliah yang dapat dicicil nih teman-teman, mulai dari 1 jutaan aja. Jadi UAI bisa menjadi salah satu jawaban teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan sambil bekerja atau juga melanjutkan program ke S2 atau S3. Nah, sebelum berakhir nih, kita ada link untuk evaluasi ya. Ini juga sekaligus link absensi. Boleh banget teman-teman di copy paste dulu untuk linknya atau bisa langsung di scan juga. Diisi dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa buat diisi karena abis ini buat pengiriman e-sertifikat juga berdasarkan buat teman-teman yang udah ngisi linknya ya. Boleh sambil di ini dulu, di scan dulu. Sudah belum teman-teman? Boleh diisi dulu ya sambil menunggu. Boleh teman-teman diisi dulu karena abis ini kita ada pengumuman nih. Siapa tadi yang udah banyak tanya, terus penasaran sama hadiahnya? Siapa ya? Admin minta tolong tetap di slide ini dulu ya. Di slide evaluasi dulu. Boleh teman-teman mungkin sambil diisi dulu nih. Mungkin buat yang nggak bisa scan, yang belum bisa scan, bisa cek di kolom chat ya, udah di drop untuk linknya. Mungkin teman-teman yang mau nanya lagi juga bisa langsung di drop pertanyaannya di grup WhatsApp ya, nanti bakalan kita bantu jawab. Oke, teman-teman nih, siapa di sini yang penasaran siapa pemenangnya? Mungkin bukan pemenang kali ya, tapi yang ngasih pertanyaan terbaik nih, pertanyaan yang paling oke nih ya. Penasaran gak nih teman-teman? Coba sambil on cam dulu. Sambil on cam dulu. Teman-teman penasaran nggak siapa yang dapat hadiah e-wallet malam ini? Halo. Oke, mau langsung diumumin apa mau tebak-tebakan dulu nih guys? Tebak-tebakan. Langsung. Umumin. Mau diumumin. Saya. Nah. Oke, jadi clue-nya adalah pemenang yang kedua itu tadi bertanya soal soal apa ya? Tadi pemenang yang kedua itu bertanya soal kepercayaan diri waktu ngomong nih, atau tadi tuh sempat nyinggung-nyinggung soal interview pas magang. Siapa ya tadi ya? Oke, kita langsung aja. Pemenang yang kedua itu ada Kak Najla. Congratulations Kak Najla. Nanti bakalan Gacor, dihubungin Pak. sama admin kami ya. Oke, lanjut ke pemenang yang pertama nih. Jadi pemenang yang pertama ini nih dari awal kita mulai nih ya, dari awal mulai webinar itu,
benar-benar cukup aktif ya, aktif merespon di kolom chat, terus juga punya banyak banget pertanyaan nih, beneran antusiasmenya itu tinggi banget ya. Congratulations to Kak Vicky. Kakak Vicky juga termasuk sebagai pemenang kita di webinar malam ini. Selamat ya kepada pemenangnya, nanti Terima kasih. bakalan dihubungin sama admin kita ya. Terima kasih atas semangat dan juga antusiasmenya nih Kasih. buat Kak Najla, Kak Vicky, terus juga kakak-kakak yang tadi ikut bertanya juga ya. Ada Kakak Agus sama Kakak Ariandri. Nah, mungkin karena sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman, waktu juga sudah menunjukkan 8:05 waktu Indonesia Barat. Aku nih mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Yohana selaku narasumber kita hari ini atas ilmu dan juga wawasannya yang benar-benar luar biasa ya Kak ya. Insight-nya ini oke banget, jadi benar-benar membangun teman-teman semua ini buat jadi lebih percaya diri ya. Terus juga terima kasih kepada Bapak Alfat Maulana SIPM IKOM atas sambutannya. Terus juga nggak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mohsen Saleh Badegel selaku owner dari Iminspirasi. Nah, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Nah, kami juga berharap materi hari ini tuh dapat memberikan manfaat nih buat teman-teman semua dan juga menjadi langkah awal buat teman-teman semua ini bisa ningkatin kemampuan public speakingnya ya. Sampai bertemu di webinar Inspirasi Talk berikutnya. Tetap semangat dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah. Terima kasih. Nana, dadah. Terima kasih ya. Terima Sampai kasih kakak. jumpa. Marvin, tunggu. Thank you ya semua. Sampai jumpa lagi ya di sesi Semua. berikutnya ya. Video, Nah, video, Terima video. Terima kasih kasih kakak. semua. terima Dadah, kasih. Nana, Terima Marvin. kasih. Bija, bija. Dadah, Bija. Dadah, Bija. Dadah, bija. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah, kakak.